Ini pagi hari bagus banget ya. Terus dia blue sky banget gitu loh. Yuk. Terus sekarang kita mau makan dulu, mau breakfast ke bawah di hotelnya. Let's go. Maju kakak. Ya, kita akan sarapan di situ, Papillon French Bistro, tempat sarapannya. Let's go, Kak. Let's see ada apa ya. Ini dingin banget tahu pagi-pagi tuh. The real dingin. Hai, room 308. 308 ya, 308. Yeah, thank you so much. Morning. Kakak mau duduk di mana? Nanti kita lihat dulu. Kakak mau duduk di mana? Di sana mau, di ujung sana? Di ujung sana tuh, ujung sana. Ini di sofa, lihat sini, lihat mama di ujung sini. Atau mau di mana? Mau di mana? Mau di mana dong? Mau di mana? Iya, sini. Ada rice. Oke, kita udah check out dari Yukaoyai tadi. Aku tuh ternyata baru cek per malam itu harganya di kemarin dapatnya 2,3 juta gitu per malam include breakfast. Terus sekarang kita mau ke cafe hopping lagi. Kita ke Muare Ade. Ini kayak cuman 300 meter doang dari Yukaoyai ya. Jadi cuma 1 menit perjalanannya. Apa sih, Be? Ini dia Muare Villa. Jadi ini kayaknya villa, tapi dia tuh ada kafenya juga kok. Kafenya yang mana? Where is the cafe? Di dalam kafe. Jago. Jago. Ini kafenya yuk. Oh itu ya. Ini nih. Sini deh. Ayo sini kak. Let's go. Bagusnya. Thank you. Wow, cute. Ada apa? Can I have Nutella latte, but it's for takeaway? Dan Nutella latte? Can dine in and also take Oh, away. okay. That one. Take away or dine in? Takeaway. Yeah, one blueberry smoothie and also take the French fries instead. Oke, kita di mall. Jadi ini lucu banget tempatnya. Tadi aku pesennya di Nutella latte.
blueberry smoothie sama french fries. Totalnya di 369 baht. Itu dia kayaknya udah include sama tax sih, jadi udah nggak ada lagi VAT atau service charge. Terus ini banyak boneka gitu, jadi lucu sih kalau bawa anak-anak ke sini, mereka happy juga. Di depan juga ada tempat ayam. Lihat di luar bagus banget ya. Wah, ini besar banget sih ke belakang. Oh, even there's a playground. Wah, ini anak-anak pasti happy nih. Tapi nanti deh, habis makan. Cute, lucu banget. Dan ini luas, dan dia tuh ada villanya juga ya. Jadi villanya juga kelihatannya bagus deh. Wow. Cute. Terus tuh ini dia kayaknya villa-villanya sih, tuh ada Mupul 1, Mupul 2, lucu banget. Lucu, gemes. Terus ini tuh lihat deh ya, dia tuh kayak ada asapnya gitu. Ini apa ya? Ini kayak cuman hiasan doang atau apa sih berasap kayak gini? Udah deh, anak-anak aku nungguin. Itu jadi lucu, cute, super cute. Halo. Sekarang kita udah ada di Bangkok. Oke, sekarang kita udah ada di Bangkok. Kita udah nyampe hotel, udah istirahat bentar, udah makan. Tadi nggak sempet ngevlog, soalnya riweh banget. Jadi kita tuh mengganti plan. Jadi yang harusnya mobil dikembaliin besok tuh jadi kembaliin tadi. Makanya riweh beres-beresin barang, pindahin barang. Nah sekarang, benar? Ke kanan deh. Kita mau ke, ini sekarang jam 5. Kita mau ke Pratunam Night Market. Bentar kak, mama masukin dulu HP. Oke. Kita mau ke Pratunam Night Market. Sebenarnya belum night, tapi gak apa-apa, kita pengen ya. Ini sekali udah jam 5 juga. Kita mau cari jajanan yang tentunya mango sticky rice is a must. Terus abis itu paling kan cuma bentar. Terus abis itu kita mau ke Platinum Fashion Mall. Ya sebenarnya agendanya tuh besok, cuman kita melihat kayaknya ada kemungkinan kita bisa kunjungi hari ini juga. Stop dulu kak. Ya jadi akhirnya kita memutuskan untuk pergi sore ini. Ini juga masih cerah ya. Jadi kita lihat aja, kita mau beli oleh-oleh. Kita mau beli oleh-oleh sekarang. Saya mau cari baju-bajuan gitu dan lain-lain gitu deh. Pokoknya lihat nanti. Being a local. Let's go. Tuh, masih cerah banget, panas dan macet banget daerah sini. Ini kita di dekat Pratunam Night Market dan di sini macet sekali. Boleh. Ini tuh vibes ini, Mbak. Pasar Baru, tau gak sih? Dulatif Pasar Baru. Itu yang apa? yang tinggi ini apa Mbak namanya? Alun-alun, Masjid Alun-alun. Oke, kita
kita udah nyampe area night market Pratunam. Yang area ramenya di sebelah sana, masih di sana. Ini juga area, kalau ini area Bangkok Pratunam Hotel. Ini ada tempat makannya, terus ya fashion juga. Durian. Tuh fashion lucu deh. Lucu-lucu roknya. Ya, bukan makanannya tadi di sana. Oh. Oke, ini kita memasuki area fashion. Tapi kayaknya akan agak susah nih buat ngerekam. Kak, jangan dipegangin terus, Kak. Oke, kita ini ada di Platinum Mall. Mana? Oh iya, kita ada di Platinum Mall. Ini lantai 6 food court-nya. Sebenarnya dari tadi aku udah ada belanja beberapa, tapi buru-buru banget karena bocil nggak mau diem, jadinya pusing. Ini ada mau. Here. Kita beli mango sticky rice akhirnya. Sebenarnya mango sticky rice yang kita pengen, thank you, bukan di sini, ada di Grab gitu karena dari sini jauh. Cuman ini bocil nggak mau diem banget. Akhirnya kita sogok dulu pakai mango sticky rice biar belanja lebih aman dan nyaman. Apa nih? Chai harang. Kakak duduk sini dulu, Kak. Apa nih? Buy one get one. Ini buat apa ya? Inject. Takut. Oke, jadi ini udah berapa bulan setelah kita ke Thailand ya? Ke Thailand tuh Januari akhir. Ya, kita kembali awal. Jadi udah sekitar 5 bulan setelah Thailand. Jadi waktu itu tuh aku closingnya ternyata kelupaan, jadi gegantung ya. Cuma intinya ya, Thailand tuh pertama selain sedia cash, itu tuh better pegang kartu kredit juga. Soalnya mostly itu si tenannya tuh nggak semuanya bisa QRIS, ya maksudnya QRIS tuh belum semuanya bisa. Terus Emang ada yang bisa kemarin? ada nggak kemarin tuh kita nggak nemu, tapi beberapa orang tuh bilang udah mulai masuk sebenarnya QRIS tuh ke sana, cuman kemarin tuh nggak nemu. Nah, tapi paling praktis tuh pakai credit card sebenarnya, jadi kayak tinggal tap gitu doang gitu. Terus kayak kemarin pas di mall Central World itu kayak Karun itu tuh dia cashless, dan cashlessnya tuh pilihannya antara pokoknya bank lokal gitu atau pakai kartu kredit pun kayak dibagi lagi gitu loh, kayak Mastercard sama Visa tuh kayak minimum pembeliannya itu beda lagi gitu. Jadi pokoknya disarankan bawa kredit card, dan kalau mau aman kredit cardnya atas nama diri sendiri. Kalau mau atas nama orang lainnya harus ikut, karena kembali lagi ke rules untuk sewa mobil itu pemilik kredit cardnya tuh harus ikut di trip itu. Ya nggak harus jadi supirnya, tapi harus ada gitu loh. Jadi nggak bisa kita pakai kartu kredit punya orang lain tapi orang lainnya tuh nggak ikut di Thailand. Tapi ada yang si kredit cardnya harus supir ya? Kalau nggak ada. Iya. Tapi ada juga, sampai tergantung, ada juga yang kredit cardnya si atas namanya supirnya. Tapi ada juga yang kemarin akhirnya kita nemu yang bisa cash ya, nggak harus pakai kredit card. Cuman jatuhnya jadi lebih mahal gitu harganya dibandingkan dengan yang pakai kredit card gitu. Jadi disarankan untuk apply itu jauh-jauh hari. Kalau kemarin aku apply itu kayak hampir 2 minggu kayaknya, karena berpikir tuh kartu kredit akan cepat, ternyata kan nggak secepat itu ya. Terus juga masih harus ngeliat kredit score dan sebagainya. Jadi gitu, jadi kayak disarankan tuh berbulan-bulan sebelumnya.
Terus juga pokoknya nyetir mobil tuh juga, oh ya, nyetir mobil tuh juga sama sih sebenarnya kayak di Indo gitu kan, di setir di kanan. Terus juga ada jalan tolnya juga sama. Cuman di sana tuh jalan tolnya, Kalau cash sih oh iya, kalau yang kalian misalnya mau pakainya cash itu di apa harus jalannya tuh di jalur kiri terus gitu loh di jalan tolnya. bukan. Di gerbang tolnya aja. Oh iya ya. Kalau jalannya boleh di. Oh ya, salah di gerbang tolnya itu pas gate pembayarannya itu harus yang paling kiri pokoknya, soalnya yang sisanya itu yang cashless, dan cashlessnya tuh yang gitu lah, nggak tahu pakai apa gitu ya, kayaknya pakai bank lokal dan sebagainya. Terus kalau apa namanya, kalau mau sewa hotel yang di daerah dekat Pratunam itu tuh kan banyak banget ya, tapi sarankan tuh kalau bisa yang deket banget gitu loh, deket banget kalau bisa tuh yang di halaman pas keluar dari hotelnya tuh langsung Pratunam Market, soalnya biar nggak terlalu capek aja sih gitu kan. Tapi kayak bajunya tuh lucu-lucu juga. Ada ayam geprek enak. Oh ya, suami aku nemu ayam geprek enak di Pratunam Market. Yang jualnya orang Melayu ya, Mbak ya. Yang jualnya orang Melayu. Iya, bisa bahasa Melayu ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia gitu. Jadi dan itu ngantri tahu lumayan. Oh, terus mango sticky rice-nya tuh ya, aku nggak tahu sih, aku belum nyobain mango sticky rice yang katanya enak, yang ada biasanya pada belinya tuh lewat GrabFood. Mahal banget. Tapi mahal banget itu. Nah, aku tuh nyobain yang di Pratunam Marketnya tuh, mangganya sih oke ya, enak-enak aja. Cuman nggak tahu kenapa ketannya tuh selalu manis banget gitu loh, kayak bener-bener kalau aku kan biasa bikinnya ketannya tuh dimasak sama gulanya pas lagi masak kan, maksudnya lagi dimasak si ininya, si ketannya, terus pakai gula gitu kan, jadi nggak terlalu manis banget. Kalau ini tuh kayak direndam pakai air simple sirup gitu loh, jadi manisnya tuh beneran manis banget gitu. Jadi nggak tahu sih, aku belum nyobain mango sticky rice yang ini, yang apa, yang premiumnya gitu ya, seenak apa. Cuman kayaknya pas yang komen tuh agak enak juga sih sebenarnya lama-lama makanin itu. Terus itu yang karun enak banget, jujur aku nggak tahu di Indonesia ada karun atau enggak ya, tapi slushy karun itu enak sekali ya. Pokoknya gitulah kurang lebih trip ke Thailand, Khao Yai ya, pokoknya asik banget sih. Tapi itu ke Khao Yai bener-bener kayak ini, kayak Pangalengan gitulah ya, yang paginya tuh dingin tapi makin siangnya tuh jadinya agak panas gitu. Tapi pokoknya worth it banget untuk trip ke sana. Bawa bocil masih aman ya, cuman kayaknya enakan kalau misalnya bawa bocil banyak lagi, maksudnya bawa bocil tuh dan banyak kesana kesini. Sebenarnya enaknya pakai stroller ya, cuman kan kalau misalnya kayak di Thailand gitu banyaknya jalan gitu, agak-agak ribet ya pakai stroller teh, soalnya di Pratunam Marketnya juga sempit, padat sempit, kayak di pasar baru gitu, mau pakai stroller juga asa duk-dek gitu kan gitu. Jadi kalau di Khao Yai juga sebenarnya dari satu tempat ke satu tempat lainnya itu jaraknya lumayan jauh. Cuman enaknya di Khao Yai itu si cafe hoppingnya tuh bagus-bagus, kayak bener-bener niat gitu bikin cafe itu. Terus Jalan bagus. jalannya juga bagus. Lebar. Iya, jalannya bagus, lebar. Kafe-kafenya tuh bagus-bagus juga gitu, bener-bener niat. Terus juga ya sebenarnya harganya kalau dirupiahin lumayan lah ya, mahal gitu. Cuman kan itu termasuk daerah wisata ya gitu. Jadi sebenarnya lumayan worth it aja sih, apa namanya, dengan harganya gitu. Ada warung muslim tapi ada babinya. Oh, sama kalau buat muslim, aku tuh nggak tahu sih, aku tuh bingung sama apakah di Bangkok juga seperti itu ya. Soalnya aku nemu kan aku makan di Khao Yai itu kayak di kemarin tuh Meat Lovers kan, terus Salasa Food itu tuh beneran no pork gitu loh. Nah aku tuh nemu kayak kedai bakso gitu di pinggir jalan. Sebenarnya tulisannya tuh halal, ada tulisan halalnya. Terus yang jualannya juga beberapa orang itu memang pakai hijab gitu kan. Jadi mikir oh ya udah aman. Tapi ternyata tuh di menunya tuh masih ada porknya gitu. Jadi kayak agak-agak bingung, kemarin bismillah aja, wallahu alam gitu ya, bismillah halal gitu. Jadi sebenarnya harus hati-hati itu sih gitu. Gitulah pokoknya kurang lebih trip di Khao Yai, Thailand. Sampai bertemu lagi di trip selanjutnya kemana? Belum tahu. Ke Bandung. Oke, see you.